Kalau di dunia pendidikan sebetulnya bullying itu sering, Mbak. Suatu tindak kekerasan, Mbak Rita, yang betul-betul mengenai fisik ya, sama mental seseorang. Bagaimana kita bisa menangani, kita bisa mengatasi diri kita agar kita tidak menjadi korban bullying gitu. Intinya itu. Halo Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi di GPP Jember TV. Kali ini masih bersama saya, hostnya Rita, dan bintang tamunya Saya Rosalia Purwanti, salah satu guru di SMA di Jember. Mumpung ketemu di dunia ini ya, kita mau ngomongin tentang bullying. Siap. Kalau menurut Bu Rosa, bullying yang pertama kali terlintas di benak Bu Rosa, bullying itu apa sih? Bullying itu suatu tindak kekerasan, Mbak Rita, yang betul-betul mengenai fisik ya, sama mental seseorang. Jadi bisa bentuk verbal, bisa juga bentuk fisik. Jadi sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Jadi apa ya, membuat korbannya itu bisa down gitu, kena bullying itu. Untuk kasus bullying ini, seberapa sering sih terjadi? Kita ngomongin di sekolah ya, kan guru ya. Seberapa sering sih terjadi di dunia pendidikan? Kalau di dunia pendidikan sebetulnya bullying itu sering, Mbak. Sering, cuma terkadang siswa itu takut ya untuk mengungkapkan kalau sebetulnya dirinya itu kena bullying. Padahal bullying itu betul-betul membuat anak itu psikisnya down gitu. Jadi banyak sering terjadi bullying di sekolah. Cuman intinya karena siswa itu tidak berani mengungkapkan kalau dia itu sebetulnya mengalami bullying gitu. Contohnya nih ya, pernah juga saya temuin di sekolah itu seperti apa? Ini biasanya ya, anak itu dia duduk sendiri dan dia tidak mau berkomunikasi dengan temannya. Akhirnya saya dekati, saya tanya, kenapa anakku seperti ini? Mereka takut karena, Bu, saya nanti itu sama temannya karena saya nggak bisa mengerjakan. Akhirnya saya, kamu tuh nggak bisa, kamu itu bodoh dan lain sebagainya. Biasanya bullying hal terkecil seperti itu yang banyak sering terjadi di sekolah-sekolah itu. Kan di tempat-tempat kerja itu mungkin nggak sih terjadi bullying? Kalau bullying itu sering, Mbak, sering terjadi, sering dialami sama orang lain. Tapi terkadang orang itu tidak sadar apa yang dia lakukan itu termasuk bullying gitu. Oh, jadi bullying bukan cuma sama anak ya, Bu? Bukan hanya sama anak. Jadi kalau bullying itu tidak ada batasan usia, Mbak. Terkadang anak kecil pun mengalami bullying gitu. Oh, jadi bukan cuma usia sekolah ya, usia betul, di tempat betul. kerja juga kita bisa mengalami yang namanya bullying. Terus apa saja sih dampak jangka panjangnya terhadap bullying itu ya? Terus contoh bullyingnya itu sendiri loh, kita udah ngomongin panjang tentang bullying apa, tapi bullyingnya itu seperti apa yang bisa dikatakan bullying? Kalau dampak panjangnya itu sangat serius ya, Mbak, bagi seseorang. Orang tersebut kalau mengalami bullying itu bisa kena mental. Contoh kecilnya itu depresi, terus dia mengurung diri, dia nggak mau bergaul dengan temannya. Intinya dia hidup dengan dunianya yang merasa ketakutan gitu loh, menghadapi orang lain. Nah, itu biasanya dikarenakan apa? Apakah kamu itu kalau nggak ngerjain tugasku ini kamu nanti saya gini gitu, bagaimana? Yang kejadian di sekolah itu seperti apa biasa? Kalau yang saya amati di sekolah-sekolah itu banyak, Mbak. Terutama ya, Mbak ya, biasanya anak diam duduk karena mungkin merasa anak itu diam, tidak pernah kolaborasi sama temannya. Kan tipe anak beda-beda ya, Mbak. Ada yang fine sama temannya, ada yang suka bergaul, ada yang terpojok seperti dia. Itu biasanya sama temannya sering dipukul, sering kalau ke temannya jalan sering kepalanya disentuh atau diam-diam dicubit. Terus bisa juga dengan kata-kata, misalnya kata-kata kamu nggak bisa apa-apa, kamu bodoh.
bisa tak kamu, mampu tak kamu seperti ini, oh kamu nggak mampu kamu. Nah, jadi intinya bullying itu salah satunya merendahkan orang lain sehingga mental orang lain itu down tuh Mbak. Jadi secara psikis juga kena, secara verbal ya, non verbal juga kena Mbak. Akhirnya karena merasa oh saya tidak mampu, saya tidak bisa seperti mereka, tidak ada yang spot, akhirnya dia bisa depresi. Nah, larinya menyakiti dirinya sendiri nanti Jadi dia akhirnya. ketakutan sendiri seperti itu. Betul. Karena bullying itu apa ya? Yang diserang itu terutama adalah mental. Karena mentalnya itu merasa dia itu kurang, tidak seperti yang lainnya, akhirnya dia bisa larinya menyakiti dirinya sendiri gitu. Kayak misalnya, tapi kamu hitam, itu sudah masuk bullying nggak sih? Betul, kamu hitam, kamu gak cantik kamu, apa kamu itu, gak seperti saya, nah itu Saya gak bullying. Ya maaf saya mbak itu, saya gak itu. Oh, biasa. Jadi seberapa besar peran lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar si korban bullying untuk mencegah, atau justru lingkungan di sekitar ini malah melancarkan aksi bullying? Oh gitu ya. Kalau di keluarga itu mbak sebetulnya sangat berperan penting ya, berperan penting untuk menghadapi bullying. Intinya bagaimana kita bisa pendekatan kepada anak kita atau kepada orang lain yang sudah mengalami bullying. Nah, secara otomatis anak tadi akan terbuka apa yang mereka alami. Kita memberikan suatu asupan dalam artian memberi nasihat supaya anak itu bisa mengendalikan diri. Intinya kalau dalam bahasa gaulnya itu anak itu akan pede, Mbak. Pede. Dia pede menghadapi semua yang menyerang dia secara mental gitu. Jadi fokus utama di keluarga itu adalah pendekatan sama anak. Emosional anak itu akan tumbuh, akan berkembang saat dia sudah ada yang diajak untuk berdiskusi, bermusyawarah. Jadi kalau anak bullying itu kan cenderung diam, cenderung dia itu tidak aktif. Intinya kok saya seperti ini ya, saya nggak bisa apa-apa seperti teman yang lainnya, rasa pedenya itu turun. Tapi kalau ada pihak keluarga yang mendekati, terus diajak bicara, keluhannya apa, dia itu akan membuka semua rasa yang dia dapat gitu. Intinya butuh teman untuk sharing gitu aja Mbak. Jadi penting ya, Sangat penting untuk peran mencegah keluarga. gitu. Iya betul. Bu Ros, ada nggak sih tips atau cara efektif buat melawan bullying tanpa memperburuk keadaan? Nah ini Mbak, kalau di sekolah-sekolah itu biasanya harus ada strategis bagaimana guru itu pendekatan kepada siswa, apalagi terutama pada korban bullying ya. Siswa itu harus bisa mengeluarkan semua unek-uneknya itu di BP, kan ada guru BP di sekolah itu. Jadi paling tidak anak itu agar merasa aman, merasa nyaman, bisa konsultasi di BP. Jadi intinya guru itu mendorong siswa untuk lebih terbuka lagi. Karena yang banyak terjadi bullying itu di lingkungan sekolah. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bukan cuma siswanya ya yang Ya, terkena bullying, gurunya juga. Ya, sih. Jadi itu BP-nya juga melayani buat rekan kerjanya enggak sih? Oh, tidak. Kalau kita sesama guru, kita jarang ya konsul sama BP, cuman bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri ya. Intinya kalau bahasa gaulnya itu kita harus pede sendiri tuh. Bagaimana kita bisa menangani, kita bisa mengatasi diri kita agar kita tidak menjadi korban bullying gitu. Intinya itu Harus bermental baja. betul, harus bisa speak up. Kalau misalnya ada permasalahan apapun, orang langsung menuding kita harus bisa speak up gitu, harus Kita menjadi punya diri talang kita sendiri sendiri ya, betul. Paling penting itu. Jadi intinya lindungilah diri kita sendiri. Tamengnya dulu yang disiapin. Ruangnya ada, kalau tamengnya nggak siap, Sama aja. Kita membuka orang lain untuk melakukan bullying kepada diri kita. Jadi bagaimana
kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying? Ya salah satunya sifat tegas ya Mbak. Kita harus berani speak up kalau misalnya itu tidak tidak menghormati diri kita ya. Kalau di lingkungan kita kerja, di lingkungan sekolah terutama ya, intinya satu Mbak, agar tidak terjadi bullying itu kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita juga menghormati orang lain, sebaliknya orang lain itu akan lebih menghormati diri kita. Saling menghargai gitu. Jadi apapun yang namanya kita bareng kumpul sama orang, secara otomatis ada perbedaan ya. Kita nggak bisa menyamakan satu prinsip, tapi paling tidak kita bisa menghormati pendapat orang lain. Orang lain pun akan sebaliknya menghormati diri kita. Jadi jangan pernah melihat celah orang lain sebagai tempat untuk kita ngebully seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya kita itu nggak begitu ada permasalahan yang begitu spesifik ya, yang penting ya bagaimana kita menghormati aja lah, intinya gitu. Jadi mereka akan menghormati diri kita, jangan sampai kita membuka celah untuk orang lain melakukan bullying kepada kita. Sebaliknya kita juga kalau menghormati orang lain, kita tidak membuka celah untuk diri kita bullying kepada orang lain juga. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini itu ya Bu ya, bullying bisa terjadi pada siapa saja, bukan cuma ke siswa, ke anak sekolah, bahkan di lingkungan kerja kita juga bisa terjadi. Untuk korban, siapkan mental baja kalian dan jangan lupa cari teman terdekat untuk membuka apa yang terjadi pada diri kita. Tetap speak up, hentikan bullying. Oke, cukup untuk podcast hari ini tentang bullying part 1, nantikan part 2 berikutnya ya minggu depan. Bye bye. Dari GPP Jember TV. Terima kasih juga Mbak Rita.